podcast kita hari ini, yaitu podcast Sirah Nabawiyah, di mana saya sendiri Nabila Retno Inpani sebagai host, dan di samping saya yaitu Kak Atika Nadiroh sebagai narasumber. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas hal-hal yang menarik nih. Salah satunya yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kalian pasti penasaran apa sih yang melatar belakangi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, coba kepada Kak Atika bisa dijelaskan. Oke, baik. Di sini saya akan menerangkan tentang latar belakang terjadinya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, awal mulanya setelah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira. Nah, berupa Al-Alaq ayat 1-5. Rasulullah tidak langsung menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, mengapa demikian? Karena pada saat itu situasi sosial Mekah, masyarakat Mekah Quraisy itu masih sangat erat atau masih sangat berpegang teguh pada pendirian nenek moyang atau ajaran jahiliyah dan penyembahan berhala. Nah, semisal nih Rasulullah SAW langsung menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, pada saat itu masyarakat kan masih banyak sekali yang menyembah berhala. Jika Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan, maka akan menimbulkan kekerasan dan pertentangan yang sangat marak pada masyarakat Mekah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dan perintah berupa dakwah secara bertahap, yaitu pada surat Asy-Syu'ara ayat 214. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzir ashiratakal aqrabin, yang artinya berbunyi, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabat terdekatmu. Nah, mengapa Allah menurunkan wahyu berupa surat Asy-Syu'ara? Allah SWT memiliki tujuan, yaitu untuk mengokohkan keimanan pada lingkaran terdekat sebelum kepada lingkaran yang meluas. Nah, kemudian Rasulullah diminta untuk menyusun kekuatan. Nah, di sini Rasulullah SAW perlu menyusun kekuatan untuk basic para pengikutnya. Nah, diguna untuk apa? Guna untuk menguatkan iman dan mental sebelum terjadinya penekanan sosial dan politik yang marak pada masyarakat Mekah kaum Quraisy. Nah, jadi begitu teman-teman, hal yang melatar belakangi terjadinya fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kali ini kita akan bertanya, bagaimana sih Kak kronologi terjadinya fase dakwah secara sembunyi-sembunyi ini? Pada mulanya, pada periode pertama, tahun 610 sampai 613 Masehi, setelah 3 tahun kenabian. Nah, awal mulanya setelah Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama di Gua Hira pada tahun 610, nah, kemudian Nabi pulang ke rumahnya dengan badan yang gemetar. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang telah terjadi kepadamu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Aku telah bertemu Jibril, wahai Khadijah, dan aku telah menerima wahyu yang pertama." Nah, setelah mendengar cerita lengkapnya dari Rasulullah, kemudian Khadijah radhiyallahu anha itu menjadi sosok seseorang yang mempercayai dakwah Nabi itu untuk pertama kalinya. Nah, di sini juga ditegaskan oleh Waraqah bin Naufal bahwa Nabi Muhammad telah menerima wahyu seperti Nabi sebelumnya. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu menyampaikan dakwahnya kepada kerabat-kerabat terdekatnya dan keluarganya terlebih dahulu. Dan adapun orang yang menerima atau mengikuti ajaran Nabi itu untuk pertama kalinya, yaitu ada Khadijah radhiyallahu anha, kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat itu Ali itu masih sangat anak-anak. Nah, kemudian itu ada Zaid bin Harithah, dan kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian Abu Bakar juga mengislamkan beberapa sahabat utama, yaitu ada Utsman bin Affan, kemudian ada Tulhah bin Ubaidillah, kemudian juga ada Abdurrahman bin Auf, dan ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian Rasulullah SAW itu menyampaikan dakwahnya itu di rumah Alqam bin Arqam. Nah, disinilah Rasulullah SAW membina para sahabat dan mengajarkan beberapa aspek, yaitu ada akhlak, akidah, dan mental. Dan
pada saat itulah umat muslim itu masih ada sekitar 30 sampai 40 orang saja. Belum seluruhnya menganut agama Islam. Nah, jadi begitu teman-teman kronologi pada fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian apa sih ibrah atau contoh yang bisa kita ambil dari fase dakwah secara sembunyi-sembunyi nih, Kak? Oke, nah Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi itu juga memiliki ibrah atau pelajaran yang bisa diambil. Seperti halnya pentingnya strategi dan dakwah secara bertahap. Nah, di sini menjelaskan tidak semua kebenaran itu harus disampaikan secara terbuka. Nah, perlu di sini adanya kesiapan dan suasana yang sangat mendukung. Dan kemudian ada dukungan dari orang-orang terdekat atau dukungan dari lingkungan sekitar. Semua dakwah secara sembunyi-sembunyi yaitu ada kesabaran dalam menyampaikan kebenaran dan nilai keteladanan. Di sini Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk sabar dalam menyampaikan hal-hal yang baik dan benar. Kemudian Rasulullah juga mengajarkan kita atas nilai keteladanan yaitu berupa akhlak, akidah, dan komunikasi. Mungkin hanya itu ibrah yang bisa saya sampaikan. Itu teman-teman ibrah yang kita bisa dapatkan dari fase dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mungkin dari ibrah tersebut kalian bisa mencontoh dan mengamalkan dengan baik. Cukup sekian podcast pada sore ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.